Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hikmahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi ilmu hukum, Ibu Ika Atikah, yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman seperjuangan HTND. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dalilah Bilqis dari HTND semester 6. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul tentang analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang dimana mengapa saya mengambil judul tersebut, analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang dimana pada judul ini saya tertarik karena pada judul ini saya banyak menemui dan memahami bahwasanya belum terrealisasikan dengan baik di desa-desa tersebut, yang dimana tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tidak sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 sudah dijelaskan mengenai tentang desa, yang dimana bahwa desa memiliki hak asal usul, hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Mungkin itu alasan mengapa saya mengambil judul tersebut, dan selanjutnya ke mekanisme selanjutnya, yaitu tentang faktor permasalahan. Di sini faktor permasalahannya itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan uang desa, yang dimana di sini faktor permasalahan itu belum dilakukan semestinya, belum dilakukan seharusnya, selayaknya. Padahal dalam pasal 4 pengetahuan desa itu kan bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Mungkin masih banyak permasalahan yang dihadapi. Mungkin saya mengambil salah satunya yang seperti yang telah saya paparkan. Nah, yang selanjutnya itu fenomena apa sih yang terjadi di dalam masyarakat? Ada nggak sih fenomena yang terjadi di masyarakat? Sebenarnya banyak banget fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Faktor-faktornya itu banyak dan sering saya temuin di desa. Dan apa saja fenomena itu, mengapa bisa terjadi? Jadi
Fenomena yang terjadi di masyarakat terkait desa sebagian besar menyangkut masalah pengelolaan keuangan desa. Meningkatnya laporan masyarakat terkait dana desa disebabkan antara lain dugaan tidak transparan, fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa. Dan salah satu contohnya itu saya ambil di Aceh, yang dimana dilaporkan ke ombudsman sekitar ada 36 laporan, dan salah satunya itu faktor permasalahannya itu adalah pengelolaan keuangan desa yang dimana tidak dilakukan dengan semestinya. Selanjutnya itu ke mekanisme studi review, yang dimana studi review itu di sini saya mengambil 3 skripsi terdahulu. Yang pertama itu peneliti terdahulu Cipnawati 2013 dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Desa. Perbedaannya itu pada peneliti terdahulu judul lebih kepada pengaruh dan informasi, sedangkan skripsi peneliti itu lebih ke pengelolaan keuangan desa. Persamaannya itu yang terdapat pada penulis dan peneliti ialah variabel independen mengenai kualitas laporan keuangan. Judul yang kedua itu peneliti terdahulu Bayu Dharma Putra 2015 dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengadilan Interpemerintah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Perbedaannya dengan penulis meneliti lokasi, sedangkan skripsi terdahulu meneliti mengenai SIMDA dan tahan penelitian pun menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu. Yang ketiga, peneliti terdahulu Widianto 2016 dengan peneliti yang berjudul Akuntabilitas. Perbedaannya itu berlandasan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012, sedangkan peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Persamaannya yang terdapat pada penulis dan peneliti terdahulu ialah menggunakan metode normatif. Yang kelima itu metode yang digunakan metode peneliti itu adalah normatif. Normatif itu lingkup kebenaran dan peneliti lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber, berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jadi penelitian itu harus berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.